Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Banyuasin menjarah mie instan dari truk yang mengalami kecelakaan. Pengemudi ojek online dibegal, pelaku bermodus pesan ojek gunakan aplikasi orang lain. Puluhan mantan narapidana teroris di Palembang diberi pelatihan teknisi AC. Ya, aksi pencurian burung kicau terjadi di Palembang. Dalam aksinya pelaku tampak telah mempersiapkan diri. Ia sengaja membawa kursi untuk mengambil kandang beserta burung yang tergantung di teras rumah. Burung piaraan warga ini dicuri oleh pelaku yang tampak profesional dan sangat dipersiapkan. Aksi ini terjadi di kawasan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Kota Palembang pada Jumat dini hari. Pelaku membawa kursi untuk mengambil kandang beserta burung yang tergantung di teras rumah salah satu rumah warga. Namun karena mudah dijangkau, pelaku pun lantas meninggalkan kursinya dan membawa kabur 2 ekor burung beserta kandangnya. Burung yang dibawa kabur berjenis murai serta kacer. CCTV 2 orang ini. Itu kalau dia pelakunya bawa kursi naik gitu Pak? Ya, memang ini sudah persiapan bawa kursi. Oh, untuk pelakunya ya? Berapa ini yang diambil Kak, burung kicau ya? 2 ekor. 2 burung apa aja burung kicau ya Kak? Murai batu sama kacer. Ditaksir kerugian berapa itu Kak? Kalau kerugian sekitar kurang lebih 2,5 juta. 2,5 juta satu burung itu ya? Pencurian ini belum dilaporkan korban dan sengaja diunggah di media sosial untuk memberi efek jerah pada pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, jalan yang menghubungkan Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan Kota Prabu Muli mengalami keretakan. Banyak pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan saat melintas di jalan tersebut. Jalan rusak sepanjang 50 meter ini telah lama dibiarkan. Lokasi ini berada di Jalan Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli. Menurut warga, retaknya jalan ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah tersebut selama sepekan terakhir. Rusaknya jalan ini sangat membahayakan para pengguna jalan, terlebih di malam hari karena minim penerangan. Bahkan, sudah banyak pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan saat melintas di jalan itu. Rusaknya jalan telah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan, tetapi sayangnya belum ada respon. Tapi nyatanya masih sekarang hancur jalan itu. Jadi harus permanen ya? Harus permanen. Dibongkar total? Harus dibongkar total. Itu tidak banyak, paling panjang 50 meter. Insya Allah sudah cukup. Insya Allah. Terus kita udah berupaya mengajukan proposal apa gimana itu Kak? Sudah Mana itu di Musrembang juga sudah kita sampaikan. Kemana itu? Di Bapeda sudah ada di Musrembang. Juga di Reses ketika Reses Tengah Dewan juga sudah kami sampaikan hal ini. Warga berharap jalan yang rusak dapat segera dilakukan perbaikan sehingga kondisinya tidak semakin parah. Pengendara dihimbau juga untuk tetap berhati-hati karena jalan makin rusak dengan curah hujan yang tinggi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Ya, puluhan mantan narapidana teroris di Palembang diberi pelatihan teknisi AC. Hal ini untuk pemenuhan hak mereka yang mayoritas kesulitan dalam sektor finansial pasca bebas dari penjara. Sebanyak 40 orang mantan narapidana teroris mengikuti pelatihan teknisi yang diinisiasi Densus 88 anti teror di Gedung Sentra Perkasa Kementerian Sosial Palembang. Pelatihan dilakukan pada tanggal 20 hingga 23 Mei 2025. Puluhan mantan narapidana teroris tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Kegiatan itu sebagai bekal mereka mencari pekerjaan di bidang teknisi yang belakangan banyak diperlukan di beberapa perusahaan barang elektronik. Pelatihan di berbagai aspek diberikan agar mantan narapidana teroris mendapat hak yang sama seperti warga lain untuk mencari pekerjaan. Karena mayoritas mereka yang sudah lepas masa hukuman penjara mengalami kesulitan finansial. Pelatihan servis AC ini tidak susah.
karena dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang masyarakat setiap rumah, setiap kantor pasti mempunyai AC. Ya, jadi dengan adanya keterampilan kami untuk teknisi AC itu akan sangat membantu kami di bidang untuk meningkatkan ekonomi kami. Karena memang selama ini kita lagi membangkitkan ekonomi keluarga. Nah, setelah kita keluar dari lembaga pemasyarakatan, kita lagi berjuang untuk membangun ekonomi keluarga yang memang agak sulit. Jadi dengan adanya keterampilan yang diberikan kepada kami ini tentang pelatihan teknisi AC. Adapun kegiatan deradikalisasi meliputi penilaian identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sebagai antisipasi agar mantan narapidana teroris tidak kembali terpapar radikalisme. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, selanjutnya beragam cara dilakukan sekolah untuk menjadikan proses belajar seru dan menyenangkan. Di Kabupaten Pali, sejumlah siswa pendidikan anak usia dini berwisata ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pali. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pali kedatangan tamu-tamu mengemaskan. Anak-anak ini adalah murid PAUD Al-Fatimah Pali. Anak-anak yang datang pun sangat antusias untuk belajar proses pemadaman api bersama teman-teman mereka. Tak hanya itu, mereka juga menikmati hujan buatan yang disemprotkan melalui mobil damkar. Selama 1 jam, anak-anak dikenalkan beberapa peralatan penunjang untuk memadamkan api. Mulai dari jaket tahan api yang dikenakan petugas, alat pemadam ringan atau APAR, hingga masker oksigen. Kegiatan belajar di luar kelas ini bertujuan untuk mengenalkan tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya. Tidak memahami bahwa api itu berbahaya. Kalau sambil dicas, anak-anak suka main game, main HP. Nah, di sini dapat edukasi dari Dinas Kebakaran bahwa kalau main HP tidak boleh di-charger, boleh dicas. Jadi dia harus dalam posisi yang bebas dari listrik agar anak-anak aman. Betul begitu, Pak? Ya. Kita juga terkait dengan edukasi pada lingkungan dan alam sekitar. Memang sangat penting, Pak, karena untuk anak-anak generasi muda ini kan kalau memang itu untuk kebutuhan penyelamatan pemadaman ini, terutama itu dalam pemadaman mereka itu perkenalan, contoh APAR kan harus kenal. Memang misalnya harus ada api, harus ada tahunya mereka APAR. Misalnya ada jadi api kan harus itu Pak APAR, seandainya kan kayak itu. Tapi kalau untuk bahaya api itu sangat penting untuk mereka ketahui bahaya api. Penting. Takutnya misalnya di satu rumah ada kebakaran, mereka mengingatkan Berwisata ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran ini menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Diharapkan anak-anak juga bisa mengenali pemadam kebakaran dan belajar pengetahuan dasar jika berada di situasi kebakaran. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan ABCTV Daerah. Saya Rama Ditya Domas. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.